Supriyadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya tidak sendiri, ini saya ditemani oleh Bapak SMP Erga. Beliau adalah guru TIK yang ada di SMP Negeri 2 Cikatomas. Assalamualaikum Pak Isep Daman. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Ya, syukur alhamdulillah kalau baik. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Hari ini sangat sehat sekali. Ya, syukur alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Pak. Ya, nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal ya, sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya, begitu ya Pak? Ya baik Pak. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Itu kira-kira apa tujuan untuk pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ya Pak, siswa itu mampu mengasah kecakapan analisis data, meliputi mengolah data dan menyajikan yang menarik kesimpulan. Oke, baik ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi nanti? Untuk pengembangannya mungkin saya mampu menjelaskan definisi data kuantitatif, mampu mengumpulkan data, menyajikan data, dan siswa itu bisa menarik kesimpulan dari data yang telah mereka kerjakan. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapainya yaitu mampu menjelaskan definisi data, yaitu data kuantitatif ya, mampu mengumpulkan data, menyajikan data, dan juga menarik kesimpulan data. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Untuk strategi yang saya gunakan yaitu strategi berdiferensiasi ya Pak, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa, dan untuk model yang saya gunakan yaitu model PBL Pak. PBL ya, problem based learning ya? Ya betul. Ya. Baik, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab, begitu Pak? Iya betul Pak. Ya, nah bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beberapa media ya Pak, diantaranya laptop, kertas HVS, dan kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik, mungkin itu Pak. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, atau di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam keberapa itu? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Selasa jam ke-4 dan jam ke-5 di kelas 7A. Nanti hari Selasa depan tanggal 5 Maret di kelas 7A jam ke-4 dan ke-5 Pak. Jam ke-4 dan ke-5 ya? Iya betul. Oke, baik. Jadi nanti di hari Selasa jam ke-4 dan ke-5 di kelas 7A, saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelasnya. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti insya Allah dilakukan bersama pendamping, yaitu didampingi oleh pengajar praktik ya. Baik Pak. Oke,
Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Mungkin saya mendapatkan gambaran ya Pak, berupa media apa yang saya gunakan. Nanti kemudian itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Baik Pak, terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasinya ya di kelas 7 ya, hari Selasa depan. Ya Pak ya? Siap, baik Pak. Nah demikian mungkin percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Erga. Siap, sama-sama Pak Cecep. Assalamualaikum. Izin untuk observasi. Siap Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kelas 7B. Kita belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesehatan dan bisa berkumpul dalam pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum Bapak masuk ke dalam pelajaran, Bapak akan cek siapa saja yang tidak masuk sekolah, sakit, izin atau apa. Silakan ungkapkan oleh kalian. Mungkin teman kalian ada yang sakit, siapa? Bisa. Kemudian siapa lagi? Dinda. Terus? Jamie. Jamie kenapa? Apa? Kemudian ada lagi? Baik ya, selain mereka berarti yang lainnya hadir ya. Tepuk tangan dulu untuk kelas ini ya. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak ingin bertanya dulu ya, karena materi sebelumnya berkaitan dengan materi apa yang akan kita bahas hari ini. Oke. Bapak ingin tanya, kontrol A itu untuk apa? Memilih atau memperoleh. Oh, kontrol Z untuk apa? Kalau kontrol S untuk apa? Baik ya, sudah paham ya sampai sini. Untuk shortcut, kalau sudah paham, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi yang akan kita bahas. Nah, di sini pasti di dalam teknologi informasi dan komunikasi itu ada yang disebut hardware dan software dan brainware. Yang pertama hardware. Hardware itu di sini ada hardware. Mana hardware-nya? Ini namanya. Kalau ini? Yang ininya? Monitor. Kalau ininya? Keyboard. Ya. Kalau software itu mana?
apa? Oh iya, software itu aplikasi yang ada dalam laptop atau komputer. Halo, Brian. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicak Supriyadi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Cikatomas. Dan kali ini saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan kerja yaitu Bapak Isep Erga Paramadya dan juga yang saya hormati dengan Bapak pembimbing pengajar praktik yaitu Bapak Sandi Aging. Insya Allah di sini saya akan melakukan coaching pasca observasi. Bagaimana kabarnya Pak Isep? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, syukur baik. Ini lagi ada acara apa atau bagaimana ini kabar keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semuanya Pak. Tidak ada acara apa-apa untuk saat ini? Alhamdulillah tidak ada. Oke. Untuk kerjaan nanti sore. Oke. Untuk selanjutnya kita berbincang-bincang aja ya mengenai yang hasil kemarin ketika observasi di kelas. Bagaimana perasaannya ketika kemarin sedang melakukan observasi di kelas Pak ya? Perasaannya agak deg-degan juga ya Pak karena dilihatin sama Bapak ketika mengajar di kelas. Biasanya kan view sendiri gitu di kelas. Mungkin ada tantangan juga Pak ketika mengajar di kelas dengan adanya pembimbing. Kita tuh benar-benar lebih fokus ketika menyampaikan apa yang sudah kita rencanakan di LPP itu Pak. Mungkin Pak lebih. Ya alhamdulillah ya, pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar ya. Siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran. Saya juga melihat siswa terlihat antusias ya, Bapak telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat ya, sesuai yang dibicarakan di pasca kemarin. Bapak bisa melihat hasil pengamatan saya. Saya melihat ada beberapa hal yang bisa Bapak tingkatkan ya. Misalkan dalam yang kemarin Bapak ingin tingkatkan tentang apa ya? Kemarin Itu dalam pengembangan yang dicapai Pak. Ya, pengembangannya akan dicapai. Itu ada 3 Pak ya, yang dikembangkan. Yang pertama penggunaan komunikasi positif Pak. Yang kedua pendekatan dalam mendampingi murid. Dan yang ketiga pemberian umpan balik. Oke, baik, terima kasih. Itu sebetulnya Bapak telah melakukan komunikasi positif ya dengan peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran. Jadi kemarin untuk mengembangkan atau menggunakan komunikasi positif itu dengan cara apa kira-kira yang Bapak harapkan atau yang diterapkan? Yang pertama yang penggunaan komunikasi positif ya Pak. Strategi yang dipersiapkan mungkin kemarin saya itu mempersiapkan atau memberikan kesempatan bagi siswa untuk menanya dan berkomunikasi Pak. Itu lebih utama di dalam pengembangan yang dicatat. Oke. Jadi ketika waktu itu saya menilai dan saya mencatat ya hasil pengamatan bahwa Bapak telah melakukan komunikasi positif dengan peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran ya, dan juga telah melakukan pendekatan dalam mendampingi murid ketika murid mengalami kesulitan belajar, terus pada saat kegiatan pembelajaran. Terus yang terakhir yaitu mengenai tentang umpan balik ya. Nah, jadi saya melihat di sana atau mengamati, jadi memberikan kesempatan kepada setiap murid dan juga kelompok untuk mengkomunikasikan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan juga saling menanggapi satu sama lain. Itu dalam hasil pembelajaran Bapak sudah bagus ya. Kira-kira menurut Bapak sendiri apa sih yang kurangnya dari pembelajaran tersebut? Kalau menurut saya pribadi mungkin di teknologi alat yang digunakan ya Pak. Alat yang digunakan media dengan laptop ya Pak. Mestinya kan untuk idealnya itu satu orang satu kan Pak, tapi karena keterbatasan mungkin kemarin menggunakan berapa untuk kelompok saja Pak. Oke, itu berarti menyangkut alat ya, tapi
kalau misalkan dalam proses pembelajarannya selain dari itu misalkan metode pembelajaran yang menggunakan apa ataupun bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Bapak itu Untuk supaya lebih meningkatkan komunikasi antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru ataupun antar kelompok dan lain sebagainya. mungkin akan menggunakan metode pembelajaran yang lainnya selain kemarin kan menggunakan PBL ya Pak, Ya. problem learning gitu Pak. Mungkin ada beberapa kendala di siswa kalau kita kerja kelompok kan sulit mengondisikan siswa gitu Pak. Ya. Kalau dipresentasikan itu ya dari angka 70 sampai 100 kemungkinan posisi Bapak kemarin untuk mencapai apa yang ingin dikembangkannya itu posisi keberapa? Mungkin 80 Pak. 80 ya. 80. Jadi ada 20% lagi yang perlu dikembangkan ya. Iya Pak. Kira-kira itu di bagian apa keaktifan ataupun tentang motivasi ataupun apa itu yang mau dikembangkan? Yang mau dikembangkan itu di sisi pendekatan ya Pak. Anak-anak masih malu-malu untuk bertanya, berkomunikasi dengan guru ya, saya gitu. Mungkin di sana Pak yang harus ditingkatkan supaya anak-anak itu lebih berani ketika menyampaikan apa yang dia bisa, kemudian bertanya apa yang dia belum bisa, mungkin itu. Karena ada sebagian orang yang bisa dan yang lainnya tidak bisa kan, itu masih belum tercapai. Oke, berarti di pendekatan ya. Iya Pak, mungkin di pendekatan. Setelah saya mengamati atau melakukan observasi di kelas dengan Bapak, ya, saya dapat melihat bahwa pelaksanaan pembelajaran yang sudah sesuai dengan perencanaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan untuk aspek yang dikembangkan guru sudah nampak terlihat dalam pembelajaran. Terus dengan kegiatan observasi ini saya dapat memahami aspek mana yang perlu ditingkatkan oleh Bapak sendiri dalam kegiatan pembelajaran. Satunya barusan yaitu tentang perlengkapan menyangkut alat ya. Yang kedua yaitu menyangkut tentang pendekatan supaya si anak lebih aktif lagi dalam pembelajaran dan bisa mengungkapkan apa yang mereka ingin bicarakan, tidak malu lagi. Gitu ya Pak. Nah, dengan strategi apa kedepannya kira-kira Bapak untuk mengembangkan itu tentang pendekatan dengan siswa? Strategi apa? Mungkin strategi yang digunakan strategi yang membuat anak itu lebih aktif lagi itu dengan biasanya memancing pertanyaan yang kemudian mereka itu timbul pertanyaan untuk kita, jadi kita menjelaskan kembali Pak. Untuk kemarin mungkin ada beberapa kekurangan sehingga untuk memancing anak-anak tidak terlalu baik Pak kemarin. Jadi mungkin pendekatannya jadi kurang. Oh iya. Berarti lebih ini ya yang kemarin itu kurangnya di pendekatan itu dengan rencana lebih memancing adanya rangsangan siswa ya, supaya lebih aktif lagi ya untuk ke depan. Oke. Baik, terima kasih. Itu rencana tindak lanjut yang pertama. Yang kedua, rencana tindak lanjut menyangkut tentang alat bagaimana? Untuk alat mungkin akan lebih dipersiapkan lagi Pak, karena ada alat-alat yang rusak juga Pak. Mungkin itu jadi kendala di pembelajaran. Mudah-mudahan dengan alat seadanya anak-anak juga ada beberapa yang bisa memahami Pak dengan kondisi seperti itu. Bagaimana nanti untuk kedepannya itu untuk menangani alat ya, supaya bisa memadai dalam proses pembelajaran informatika ya. Mungkin kedepannya untuk alat saya bisa koordinasi dengan prasarana ya Pak, dan dengan guru-guru yang lain supaya
pengadaan alat komunikasi atau perbaikan bisa segera dilanjutkan untuk kedepannya supaya peserta didik dalam pembelajaran TIK ini bisa berkembang pesat seiring perkembangan zaman. Jadi koordinasi dengan pihak sekolah ya. Iya Pak. Terus ada lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak dalam pembelajaran untuk kedepannya setelah melakukan proses pembelajaran yang kemarin? Untuk kedepannya pengembangannya akan mengembangkan lagi pembelajaran yang sudah digunakan Pak, yang 20% itu, kemudian rencana juga menggunakan metode yang lainnya juga Pak. Selain itu juga tadi kan ada pendekatan, terus ada pengembangan dalam penggunaan alat atau media. Yang ketiga tentang apa tadi? Motivasi Pak. Motivasi. Nah, untuk pengembangan motivasi ke depannya rencana bagaimana Pak? Untuk bisa dikembangkan atau ditingkatkan lagi tentang motivasi. Mungkin akan merangsang anak-anak pentingnya bertanya itu apa, kemudian memberikan action atau contoh ketika kita tidak tahu apa-apa dan kita tidak bertanya, mungkin kita akan diam saja seperti itu Pak. Tapi kalau kita bertanya, mungkin kedepannya kita akan tahu apa yang kita tidak ketahui, mengajak, merangsang. Oke, terima kasih itu ya. Jadi rencana tindak lanjut untuk kedepannya supaya lebih meningkat lagi dan ada beberapa yang perlu dikembangkan ya. Tadi diantaranya menyangkut tentang pendekatan, yang kedua menyangkut tentang alat ataupun media pembelajaran, yang ketiga menyangkut tentang motivasi. Oke, terima kasih. Ada lagi atau sudah cukup Pak? Kira-kira yang ingin dikembangkannya? Atau sudah cukup? Cukup Pak. Terima kasih juga kepada Bapak yang telah memberikan arahan juga dan motivasi. Mudah-mudahan dengan adanya atau tindakan Bapak memberikan arahan kepada saya bisa mengembangkan apa yang masih kurang ketika pembelajaran dan media dan metode apalagi yang harus diperbaiki dan dikembangkan. Oke, baik, sama-sama Pak. Pada dasarnya yang Pak sendiri yang bisa mengembangkan dengan sendirinya. Mungkin itu saja. Mohon maaf ya Pak di waktunya, dan saya sekali lagi berterima kasih banyak untuk kegiatan pasca observasi. Terima kasih untuk kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sandi Adi sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 9, dan juga pada Bapak Isep Erga sebagai rekan guru atau rekan sejawat yang menjadi sasaran observasi di kelas dan sekaligus ini melakukan pasca observasi kelas. Dan juga dari saya Ecep Supriyadi mohon maaf jika ada kekurangan, mungkin itu yang bisa kami lakukan dalam kegiatan coaching atau pasca observasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.